Memori di minggu setelah absen 1 minggu kemarin karena gua habis syuting sebuah syuting pendek sebenarnya bikin kaleidoskop gitu kayak company profile tapi ini mungkin lebih ke rekap dan karena gua sebagai seorang sutradara dan juga penulis sehingga ketika produksi sangat-sangat fokus dan ya kesalahan adalah gue tidak ngestok memori di minggu sehingga yang minggu kemarin bener-bener nggak ada gitu. Dan update untuk minggu ini, memori di minggu ini highlightnya adalah gue belajar banyak hal tapi yang pengen gue sampaikan, gue tidak pengen menyampaikan pembelajaran tapi hal-hal favorit di minggu ini. Pertama, hal favorit di minggu ini adalah perihal syuting. Karena ternyata gue secinta itu sih sama syuting film atau mungkin syuting yang punya skrip dan storyline gitu. Since gue kan bekerja sebagai seorang produser untuk program atau podcast ya, program atau podcast gitu. Dan storyline-nya tidak dalam artian storyline yang memang dibikin dalam bentuk cerita dan dynamic gitu. Nah, sehingga berbeda ketika akhirnya gue mendirect dan juga menulis sebuah project yang memang punya apa ya namanya punya cerita gitu, punya storyline. Dan itu sangat menyenangkan, happy banget karena balik lagi membuat sebuah scene itu berbeda dengan membuat sebuah program obrolan. Karena kalau membuat scene tuh punya banyak kerjasama kan, kayak ada kerjasama sama tim arts, ada kerjasama sama tim lighting, ada kerjasama dengan tim kamera gitu. Kamera pun bukan berarti hanya ngambil gambar di tengah frontal dan lain, tapi kita punya makna gitu, kenapa harus handheld, kenapa harus kameranya menghadap ke angle ini gitu. Nah, walaupun anehnya sebenarnya harusnya membuat kaleidoskop tuh ketika gue pikirin harusnya tidak seribet itu karena mungkin namanya kaleidoskop highlightnya adalah apa yang terjadi di 1 tahun belakangan. Tapi ya balik lagi gue punya feeling dan gue selalu ngerasa bahwa karya apapun itu perlu narasi dan cerita. Sehingga akhirnya gue mencoba untuk membuat ceritanya seperti lebih runut dan lebih punya makna gitu. Karena ketika nanti ditayangin dan ditonton oleh orang-orang yang berada di perusahaan tersebut, di company tersebut, mereka harus punya feels yang apa ya, sampai gitu ketika melihat dedikasi-dedikasi mereka selama 1 tahun ke belakang, sehingga ketika menonton ya ada rasa puas dari mereka untuk mereka gitu. Ya seperti itu untuk pembuatan syuting gue. Iya tadi sih gue highlight, gue happy. Gue merasa bahwa syuting film atau mungkin syuting yang punya narasi itu selalu menyenangkan di kerjasamanya dan juga prosesnya sih. Jadi kalau ditanya, ini bahkan ke diri gue pribadi, kalau ditanya dari produksi apa yang paling menyenangkan untuk lu pribadi, gue selalu bilang paling menyenangkan adalah ketika proses pembuatannya. Pembuatannya itu dalam artian kayak ngebuat setnya, ngebuat shotnya, ngebuat moodnya, itu tuh menyenangkan sekali gitu. Bahkan proses editing ya jelas ya, karena editing kan menyambungkan gitu. Tapi proses filmnya jadi atau mungkin si produknya jadi itu, project apapun itu tuh tidak sebanding sebahagia ketika akhirnya membuat atau mungkin pas produksi dan wah kita harus mikirin ini tuh beda banget sih rasanya. Kayaknya kesenangan gue di situ sih. Itu yang baru gue sadarin bahwa kenapa gue happy banget sama making something content creator atau apapun itu karena bagian proses membuatnya menyenangkan. Kayak sekarang yang gue lakuin ini bagian menyenangkannya buat gue. Apa yang harus gue omongin, apa yang mau gue sampaikan itu sangat menyenangkan. Nah, dari sana muncul juga gue sempat memikirkan gitu karena kan gue sekarang akan berada di depan layar sebagai seorang host gitu atau mungkin seorang interviewer lah ya bahasanya. Dan gue tuh lagi mencari menyenangkannya di mana. Karena gue pernah dengar Ias Lawrence, dia bilang menyenangkannya adalah ketika dia riset dibanding dia mengobrol dan mungkin mendengarkan. Gue akhirnya menyadari bahwa gue malah senang mendengarkan. Menariknya adalah mungkin ada orang yang senang bertanyanya ya kan. Kayak ada beberapa yang gue lihat tuh podcaster senang bertanyanya. Dia senang aja happy gitu kayak gimana hari lu atau itu dia senang membuat pertanyaannya atau senang bahkan bertanyanya gitu. Tapi gue tuh ternyata happy mendengarkannya. Gue tuh baru sadar bahwa ternyata selama ini porsi gue mendengarkan orang tuh memang lebih banyak. Tapi bukan karena gue tidak didengarkan. Tapi malah karena gue happy banget mendengarkan. Ada perasaan mendengarkan tuh apa ya, karena kadang lu pernah ngerasa gak sih kayak ada orang yang bercerita tapi itu dia kayaknya nggak pengen diberi advice atau mungkin tidak pengen diberi tanggapan tapi kita hadir untuk mendengarkan aja sehingga dia bercerita lebih panjang dan dia menemukan apa ya akar permasalahan dari ceritanya tersebut
dengan dirinya sendiri gitu. Karena ada orang yang dengerin sehingga dia, kita kan suka gitu ya, kayak kita ngobrol sama orang terus tiba-tiba ada ide yang tercetus, oh iya juga harusnya kayak gini deh gitu. Nah gue tuh merasa bahwa mendengarkan tuh adalah sebuah narah hubung untuk orang tersebut menemukan suatu solusi gitu. Tanpa harus memaksanya atau bahkan memberikan gitu. Nah, dari sana gue menyadari itu. Ternyata dari menjadi seorang host, walaupun masih baru dan sangat-sangat baru, dan bahkan gue masih harus belajar, sangat-sangat belajar, tapi gue seneng banget mendengarkan sih. Kayak misalnya ada yang cerita, kemarin gue terakhir sama Brian Domani, he's a good speaker and he's a really good gitu. Dia banyak banget ngasih advice juga tentang interview karena dia juga seorang host dan juga podcaster. Tapi di luar itu gue seneng banget ngedengerin dia cerita. Gue dengerin sama Cing Abdel, gue seneng banget Cing Abdel cerita. Sama siapa ya? Brian Valenza, seorang coloris Marvel. Gue seneng banget dia cerita dari awal sampai akhir kenapa dia akhirnya bisa kerja Marvel dan lain-lain. Gue seneng banget. Jadi gue menyadari bahwa ternyata mendengarkan tuh sebegitu menyenangkannya di hidup gue. Dan gue baru menyadari kenapa itulah kenapa gue di pertemanan pun begitu porsinya. Gue cukup jarang bercerita memang, dan gue harus mengakui hal tersebut. Ini bukan so pick me ya, tapi memang gue ada kesulitan gitu, kayak susah sekali gitu untuk bercerita ke orang. Gue perlu waktu yang lama untuk akhirnya bisa cerita ke orang tersebut. Apalagi ke diri gue yang lebih dalam gitu. Cuman gue seneng banget kalau ada orang datang dan bercerita gitu, dan gue mendengarkan. Porsinya seperti itu sih. Dan ya itu balik lagi tadi, pada akhirnya sebagai seorang interviewer atau mungkin host, gue mencari menyenangkannya di mana. Karena kan rasanya menjadi orang yang bergerak di bidang komunikasi gitu, menjadi seorang ya host gitu, atau mungkin interviewer atau mungkin penyiar or something, harus nemuin happy-nya kan. Ada yang happy-nya karena di ngobrolnya tadi, ada yang happy-nya karena ketemu orangnya, ada yang happy-nya karena risetnya. Dan gue mengambil posisi di mana gue happy karena mendengarkan. Dan buat gue, setiap orang layak untuk didengerin ceritanya. Jadi barrier gue sangat-sangat besar dan luas gitu. Jadi gue mau ketemu sama siapapun, mau itu bahkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah gue lihat gitu, gue tidak masalah. Apa bahkan pekerjaan yang memang biasanya kita lihat tapi kita tidak tahu gitu, gue aman aja untuk ngobrol dengan orang tersebut. Karena balik lagi, gue happy-nya mendengarkan. Nah, itu dia 2 highlight-nya. Terus highlight-nya selanjutnya adalah gue akan bekerja motret, guys. Jadi ini adalah pekerjaan unik di tahun 2025 kayaknya. Untuk gue pribadi, mungkin untuk beberapa orang biasa aja, tapi untuk gue tuh sangat-sangat kocak. Karena sejujurnya tidak pernah ada dalam benak gue akan bekerja sebagai fotografer. Atau job motoin orang tuh gue nggak pernah ada di kepala gue. Guanya ya, kalau gue sama teman-teman gue mah beberapa kali gitu, kayak teman gue yang ngerjain, gue yang iniin gitu. Tapi gue tidak pernah kalau ke gue gitu, karena gue ngerasa kayaknya gue sama dunia per fotoan tuh gue nggak jago gitu. Memang gue ada hobi sekarang, gue ada happy-happynya dengan motret sesuatu gitu, tapi bukan hal yang jago lah. Dari dulu nggak hafal hukum exposure, nggak paham gimana caranya ngatur diafragma, bla 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 bla, gue nggak paham. Tapi akhirnya besok adalah hari dimana ini gue tapping dari Jumat, which is besok Sabtu, gue akan mengerjakan job foto, guys. Dan di event Fujifilm, gila gak lu bayangin, ada sebuah kamera nih Fuji gitu, salah satu kamera yang gue pengen banget dari dulu, dan gue akan motret di sana untuk Gilang Baskara. Shout out sekali dan Mas Gilbas, dan juga Kak Dika tentunya dari Terlalu Over sih sangat-sangat baik memberikan gue kesempatan itu. Tapi itu salah satu highlight yang gue menyadari bahwa banyak hal yang terjadi ketika lu memulai suatu hal sih. Kayaknya nggak pernah ada ruginya kalau lu mulai suatu hal yang baru sih. Gue mulai dengan setiap minggu upload memoir di minggu di Instagram. By the way, kalau lu belum follow gue dan lu mungkin nonton video ini, silakan subscribe tentunya kalau nonton video ini untuk ngeliat memoir di minggu selanjutnya. Tapi juga lo bisa follow Instagram gue di Vicky_Sugesti karena gue juga akan update di sana juga. Tapi memulai update foto-foto di Instagram, mungkin lahir kepercayaannya tidak dari sana, tapi rasanya itu membantu gue untuk lebih percaya diri dan yakin bahwa nanti akan ada suatu hal yang terjadi gitu. Mulai ngupload tulisan skrip ala-ala dengan foto yang gue jepret sendiri gitu.
rasanya membantu gue ketika kemarin gue dapat pekerjaan menulis naskah dan juga mendirect gitu, sangat membantu membuat gue punya confidence yang berbeda. Rasanya tidak memulai dari awal tapi memulai dari setidaknya 2-3 langkah ke depan gitu. Jadi moral of the story adalah kayaknya emang bener untuk coba lakuin aja sih. Makin kesini tuh makin percaya bahwa ya kalau jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba tahun depan gue mulai les hanggar gitu karena part of kayak ya udah being curious, wanna try the experience, tapi juga mungkin ya kita nggak ada yang tahu gitu dari hanggar gue tiba-tiba ikut porn gitu. Maksud gue kita nggak benar-benar nggak ada yang tahu gitu. Kayak besok gue kerja motret nggak pernah ada di wishlist hidup gue untuk motret gitu, motret di untuk orang MC gitu, dan gue jadi fotografernya karena gue tahu bahwa gue bukanlah profesional gitu. Bahkan gak tahu ya, gue mencoba berikan yang terbaik juga besok, amin besok gue bisa memberikan yang terbaik, mereka puas dari sana, orang-orang juga mungkin mengenal dan ada ladang-ladang yang terbuka karena gue selalu yakin bahwa gue punya end up goals yang sangat tinggi gitu. Yang selalu gue percaya adalah ketika gue punya end up goals yang sangat tinggi, maka usaha yang gue harus berikan juga tinggi. Gue harus mengurangi rasa malas dan rasa capek gitu. Kayaknya capek nggak apa-apa dan tidak apa-apa untuk di embrace gitu ke diri lu pribadi, tapi bukan untuk konsumsi yang berlebihan, dalam artian nggak boleh dengan capek itu jadi alasan lu untuk tidak bergerak gitu. Kayak capek tuh kan beristirahat ya, namanya capek berarti lo harus beristirahat, tapi istirahat kan juga punya jamnya, sehingga dari istirahat kan lo akan punya energi lagi. Kayaknya itu harus dipikirkan gitu. Ketika lu sudah cukup istirahatnya ya mulai lagi aja, jangan berarti lu malas karena kayak gue udah capek. Gue mikir itu kemarin capek banget gitu ya, rasanya susah. Gue selalu percaya kalau mimpinya besar berarti usahanya juga harus besar, dan itu yang coba gue lakukan sih. Nggak tahu balik lagi resepnya benar atau salah, tapi ya itu yang coba gue pelajari, dan setidaknya dari hal yang gue pelajari dan coba gue lakukan, yang gue dapat alhamdulillah sampai saat ini semua rasanya baik. Dan sama nggak jahat aja sih kali ya kayaknya. Dan gue tidak munafik juga, pasti ada dalam diri gue ada kejahatan yang secara otak gitu muncul, kayak apa ini gitu, rasa iri, rasa nggak suka, rasa apa. Tapi jangan keluarkan itu, kayak ya udah kalau itu di dalam kepala lu dan lu tahu itu jahat, selesaikan di dalam kepala lu dan jangan dikeluarkan, jangan disampaikan ke orang. Biarkan itu berhenti di kepala lu dan dibunuh sendiri oleh rasa bersalah lu. Ya biar lu jadi orang baik aja sih kayaknya. Nggak tahu sih jadi orang baik itu seperti apa, karena setiap orang juga pasti punya penglihatannya masing-masing. Tapi gue selalu percaya bahwa ya setidaknya tidak melukai itu udah cukup sih. Karena melukai bisa dari mana aja ya, nggak harus dari fisik gitu. Maksudnya ya lu bisa ngelukain secara kata-kata atau bahkan trying untuk ngebuat orang merasa lebih rendah kan juga jahat gitu. Ya mungkin itu aja memori di minggu ini, dan tadi jangan lupa untuk subscribe dan juga tentunya nyalain lonceng, komen, let's go, komen apapun yang mau lo komen. Dan gue juga ada di Instagram di Vicky_Sugesti. Gue juga ada di TikTok di Sugesti Y-nya 3_. Nanti gue akan ada konten baru di TikTok. Gue udah nemuin format konten yang menarik. Semoga menarik, at least buat gue ngerasa menarik. Dan gue mungkin happy menjalaninya. Dan ya kita akan berjumpa lagi di memoir di minggu depan.